Mungkin setelah itu ada baiknya juga kalau ada sesi tanya jawab, saya akan berusaha menjawab sebisa mungkin dan setidak konfidensial mungkin gitu ya. Nanti bebas saja. Saya akan mulai sharing saya akan share ya. Sudah muncul? Sudah, Mas. Sudah, Pak. Oke, ya, baik. Ya, selamat malam teman-teman semua di UMN, khususnya di program studi Magister Manajemen Teknologi di Universitas Multimedia Nusantara. Saya akan sharing tentang apa yang dilakukan oleh saya dan teman-teman, khususnya di Kompas Gramedia, lebih khusus lagi untuk pilar Group of Manufaktur ya. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya sebagai Group Director, nama saya Hari Susanto. Saya Group Director di Group of Manufaktur Kompas Gramedia. Ya, kalau Bapak lihat di gambar sebelah kiri, mungkin udah pada tahu itu gambar di mana. Itu tempat lahir saya di kota Solo, Surakarta, di Jawa Tengah. Kemudian kalau di sebelah kanan saya studi saya di Fakultas Teknik Elektro di Universitas Kristen Satya Wacana, itu di lereng Gunung Merbabu di Jawa Tengah sana. Kota kecil ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Jadi supaya nanti Bapak Ibu lebih lebih mendapatkan satu konteks yang lebih lengkap, saya akan sampaikan bahwa Kompas Gramedia itu ada beberapa pilar atau beberapa kelompok usaha ya. Tentu saja Bapak Ibu pasti kenal kelompok usaha Group of Media, di mana di sana ada media cetak, surat kabar, majalah, termasuk media elektronik, itu baik TV maupun radio, dan juga media digital seperti .com, ya, kompas.com, grid.com, dan banyak inisiatif digital lain yang ada di Group of Media. Kemudian Bapak Ibu juga pasti tahu yang namanya toko Gramedia. Mereka ada di pilar retail and publishing. Jadi sebagai penerbit dan kemudian juga sebagai wahana untuk penjualan retailnya. Jadi beberapa penerbit seperti Gramedia Pustaka Utama, Alex, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pilar hospitality. Kelompok usaha hospitality, di sini tentu saja ada hotel bintang 3, 4, itu Bapak Ibu kenal sebagai dengan brand Santika. Kemudian di budget hotel, bed and breakfast hotel, ada Amaris, dan juga ada Kampi. Kemudian juga untuk bintang 5 ada Anfaya, baru ada satu di Bali. Kemudian juga Royal Collection, ada beberapa hotel juga di Bali. Nah, kemudian pilar berikutnya adalah pilar manufaktur, yang nanti akan saya jelaskan isinya apa saja manufaktur. Kemudian tentu saja education, ada UMN di sini. Kemudian event and venue, jadi ada bisnis di industri MICE, di mana salah satunya ada teman-teman di Diandra di sana. Kemudian properti, beberapa gedung juga dimiliki oleh Kompas Gramedia, kemudian dikomersialkan juga dengan tenan dari luar, hampir semua office space ya. Dan juga ada inisiatif digital, termasuk di sana gramedia.com ya, gramedia.com untuk
toko online store-nya untuk retail. Demikian Bapak Ibu untuk sekilas tentang Kompas Gramedia. Berikutnya saya akan sharingkan tentang Group of Manufaktur yang menjadi topik utama malam ini. Di Group of Manufaktur sendiri sebenarnya ada tiga bendera, tiga kelompok lah ya. Yang pertama itu percetakan, printing di bawah Gramedia, di mana kami mempunyai 6 percetakan surat kabar dan buku, ada di Medan, di Jakarta, di Bandung, di Bawen, Jawa Tengah, kemudian di Surabaya, kemudian juga ada di Bali. Dan ada satu percetakan khusus untuk majalah dan buku. Dia tidak mencetak surat kabar. Ada di daerah Cikarang sana. Kemudian yang berikutnya saya mau ceritakan dulu yang Metaform. Ya, Metaform ini adalah percetakan packaging, baik itu kemasan dari kertas, yang bahannya dari kertas, maupun kemasan yang bahannya dari plastik. Kita sebutnya flexible packaging. Kemudian yang dari kertas kita sebutnya sebagai folding box atau paper packaging, gitu ya. Jadi ada 4 percetakan, 1 di Pulau Gadung, 1 di Cikarang, dan 2 di Cikopo. Itu beberapa contoh produk yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal di market, di pasar, itu kami mensuplai untuk kemasannya. Kemudian yang di tengah itu ada satu unit usaha di Group of Manufaktur, kami beri nama Gramedia Mitra Edukasi. Ini apa? Ini adalah School Supplies Trading. Jadi kami menjual barang-barang kepada sekolah, khususnya sekolah negeri yang menggunakan dana BOS, bantuan operasi sekolah dari pemerintah. Di sini yang kami layani adalah 235.000 sekolah. Kalau kita lihat di seluruh Indonesia itu market untuk sekolah sendiri itu ada 235.000 sekolah, ada 45 juta siswa, dan kami memiliki mitra penjualan, jadi sales force kami untuk School Supplies Trading ini ada 600 mitra. Kemudian kami juga hadir di 483 kabupaten kota di hampir seluruh Indonesia. Itu Bapak Ibu sekilas tentang Group of Manufaktur. Jadi meskipun namanya manufaktur, tapi kami ada usaha di bidang trading juga. Nah, tema hari ini adalah Sustaining and Winning Competition in VUCA Business Environment, ya. Kita lihat, kalau saya coba sampaikan di sini, VUCA itu singkatan dari volatility, uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Nah, ini kalau saya refer ke Google, ke internet, bahwa VUCA ini akronim. Lucu juga, ini awal-awal diperkenalkan tahun 87. Nah, kenapa istilah ini muncul? Yang saya sebut lucu, karena pada saat itu Uni Soviet itu kolaps. Jadi yang tadinya blok barat atau blok NATO yang dikomandoi oleh Amerika Serikat itu punya satu musuh utama, yaitu Uni Soviet yang menjadi lokomotif dari kelompok timur. Ketika lokomotifnya bubar, mereka malah bingung. Karena nggak punya musuh bersama, ya, nggak punya musuh yang besar. Nah,
mungkin kalau sekarang kita bisa melihat bahwa lebih baik punya satu musuh kelihatan ya, daripada punya musuh atau enggak tahu ya. Kalau sekarang musuh kita virus SARS-CoV-2 ini nggak kelihatan, jadi malah lebih susah juga. Jadi lebih enak kita ketemu satu musuh yang kelihatan ya, kita bisa rame-rame gebukin dia. Tapi begitu musuhnya nggak kelihatan, nggak jelas siapa musuh, nah itu malah jadi bingung. Sehingga istilah VUCA ini muncul. Nah, kalau yang kami hadapi, apakah mengalami suasana atau mengalami tantangan atau mengalami situasi seperti yang disebut di sini VUCA ini, apakah volatile, apakah uncertain, apakah kompleks, apakah itu semua kami hadapi. Kalau kita lihat sejarahnya, ya. Ini ada beberapa gambaran yang mungkin bisa saya sampaikan. Kami selalu menghadapi disruption. Sebagai percetakan, kami mencetak apa? Kami mencetak media cetak, kami juga mencetak material cetak seperti buku. Secara langsung, percetakan nggak menghadapi persaingan atau disruption secara head to head, tetapi customer percetakan, di mana ini surat kabar, di mana ini penerbit buku, di mana itu penerbit majalah, mereka yang menghadapi head to head dengan kompetitornya. Kompetitornya malah justru di dunia lain ya di sini. Google, sosmed, YouTube, itu semua menjadi kompetitor customer kami, sehingga bagaimanapun juga meskipun itu secara tidak langsung itu mempengaruhi industri yang kami hadapi sebagai percetakan media. Kemudian Bapak Ibu juga tahu salah satu lini bisnis dari Kompas Gramedia adalah retail. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin nyebutnya toko buku Gramedia, sekarang mereka lebih suka, lebih prefer kalau disebut sebagai toko Gramedia, karena selain menjual buku juga menjual barang-barang yang lain. Mereka juga mengalami disruption. Mereka yang mengalami head-to-head disruption dari toko online, seperti dari Tokopedia lah, dari Bibli ya, e-commerce, itu mempengaruhi juga bisnis yang digeluti atau yang sedang dijalankan oleh Gramedia sebagai percetakan. Nah, yang terakhir ini, industri penerbangan itu juga mengalami satu tantangan, mengalami satu goncangan ketika tahun ini kita menghadapi pandemi. Karena mungkin sebagai informasi buat Bapak Ibu sekalian, Gramedia Percetakan itu boleh dikatakan mencetak hampir semua in-flight magazine airlines yang ada di Indonesia. Baik itu dari Garuda, Citylink, Lion Group, AirAsia, ketika masih ada Sriwijaya juga termasuk. Jadi semua in-flight magazine yang ada di industri airline di Indonesia itu kami cetak. Begitu kena pandemi, ya sudah nggak ada lagi itu in-flight magazine. Itu Bapak Ibu, kalau saya boleh men-sharingkan apa yang dihadapi Gramedia Percetakan dalam hal ini, dalam industri yang kami jalankan sebagai industri percetakan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu nonton filmnya, judulnya 2012 ya. Jadi memang sebenarnya Bapak Ibu tahun 2012 itu kami sudah
kami memang sudah punya rencana bahwa harus punya bisnis baru karena industri media cetak, industri penerbitan cetak itu cepat atau lambat akan mengalami disruption, akan mengalami masanya untuk menghilang. Nah, sejak tahun 2012 itu memang kami sudah memulai memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi ancaman yang akan muncul di masa yang akan datang, masa yang akan datangnya tahun 2012 tentunya. Nah, berikut ini kami sampaikan apa yang kami lakukan, transformasi apa yang kami lakukan ketika kami harus mengantisipasi bahwa industri media cetak, industri penerbitan cetak itu akan mengalami surut, akan mengalami disruption yang begitu hebatnya. Di gambar ini, sebelum tahun 2012, itu Gramedia, dalam hal ini Gramedia Percetakan, itu hanya punya satu segmen customer, yaitu surat kabar, majalah, dan buku. Di sini segmen market ini sangat boleh dikatakan ya sangat biru kali ya, karena hampir tidak ada pemain besar yang muncul. Jadi ibaratnya pemain di percetakan surat kabar, majalah, buku itu dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Seandainya ada yang muncul itu kecil-kecil, jadi memang bukan kompetitornya kami. Nah, tetapi kami seperti yang tadi saya sampaikan, melihat bahwa akan ada ancaman yang cukup serius, sehingga pada tahun 2013 ini Gramedia mengakuisisi satu perusahaan shrink label untuk menjadi pilot ya, menjadi pilot dalam melakukan transformasi ke industri packaging. Shrink label itu kalau Bapak Ibu beli minuman botol ya, misalnya teh yang berbentuk botol tapi botolnya botol plastik, nah itu kan ada labelnya yang menutup semua botolnya dengan gambar, dengan desain, dengan warna yang ceria, cerah, menarik. Nah, itu shrink label. Kemudian tahun 2014 sampai 2016 itu pasar dari surat kabar, majalah, buku itu memang semakin mengecil. Nah, di situ kebetulan pemerintah mengubah kurikulum. Jadi pada saat itu tahun 2014 kami mencetak buku sekolah, buku teks, buku wajib dengan kurikulum baru. Tahun 2014 itu model pengadaannya secara masif dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Jadi kami percetakan itu mencetak buku, ikut tender, kemudian sekolah-sekolah SD sampai SMA itu tinggal terima. Jadi yang beli siapa? Yang beli pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, kemudian kami sebagai percetakan mendistribusikannya. Itu tahun 2014. Bersamaan dengan itu kami mulai melakukan pembangunan setup paper packaging di tahun 2014-2015 lah kita mulai running untuk paper packaging. Nah, di situ kalau Bapak Ibu melihat di diagram ini, buku sekolah pada saat itu meskipun kompetitor kita itu banyak ya, meskipun bermunculan percetakan yang mencetak buku, kompetitor jumlahnya juga nambah, tapi pada saat itu kami masih
masih bisa menjadi market leader karena kami punya kapasitas produksi buku itu besar sekali. Kita pernah punya pengalaman tahun 2014 itu mencetak 45 juta buku, mungkin dalam waktu sekitar cuma 6 bulan karena pemerintah waktunya sangat ketat. Kami masih tetap menjadi market leader meskipun secara persaingan, secara kompetisi cukup berat, banyak pemain baru, termasuk yang besar-besar. Tapi kalau di segmen paper packaging pada saat itu, di periode itu Cilaka 12, sudah pasarnya itu persaingannya ketat. Kami sebagai newcomer, meskipun kami pernah punya pengalaman sebagai percetakan terbesar, tetapi untuk packaging bagaimanapun juga perlu skill set yang baru, perlu kompetensi yang baru, sehingga kami pada saat itu sebagai newcomer memang tidak mudah untuk masuk ke industri yang baru ini. Kemudian periode 2016 sampai sekarang, ya Bapak Ibu tahu sendiri untuk segmen industri surat kabar, majalah, buku itu semakin mengecil karena pasarnya mengecil. Artinya percetakan-percetakan yang tadinya, yang dulunya itu nggak sebesar Gramedia, sekarang bisa menjadi kompetitor. Karena ya ibaratnya lapangan pertandingannya mengecil, jadi sama-sama kuat lah, gitu ya. Tapi ya puji Tuhan sampai sekarang kami masih menjadi market leader untuk segmen industri percetakan surat kabar, majalah, dan buku. Nah, dari pengalaman 2014 sampai 2016 di buku sekolah, kami punya pembelajaran bahwa, oh ternyata kami harus mengubah cara menjual. Kalau tahun 2014, pemerintah pusat yang beli. Jadi kami nggak perlu sales force, kami nggak perlu tenaga penjualan, tapi kami cukup kirim ke sekolah-sekolah, kemudian nagih. Nah, itu kompetensi yang dimiliki, skill set yang dimiliki. Tetapi tahun 2016 sampai sekarang, modelnya berubah. Uangnya dari pemerintah pusat ke sekolah. Tapi sekolah yang harus beli. Nah, sekolah harus beli. Artinya kami harus mendekati satu persatu sekolah-sekolah dari SD sampai SMA yang jumlahnya ratusan ribu itu tadi. Jadi kami harus punya sales force untuk jualan buku sekolah. Nah, sebenarnya dalam industri jual buku sekolah itu kami boleh dikatakan ya pemain baru, tetapi dengan pengalaman tahun 2014 kami berhasil mensuplai tepat waktu, kualitas buku yang kami berikan itu lebih baik dari kompetitor, sehingga kami lebih dipercaya, sehingga lebih mudah teman-teman di lapangan, di sales force itu untuk menjual. Sehingga meskipun kompetisinya berat, tetapi kami masih kompetitif untuk bersaing di industri yang ini, yang sebenarnya buat kami cukup baru. Kemudian ya dari waktu ke waktu, kalau kita lihat sekarang untuk paper packaging yang tadinya kami newcomer, sekarang sudah cukup kompetitif, artinya customer besar sudah mulai memberikan kepercayaan, meskipun secara kompetisi masih tetap berat, masih tetap tight. Kemudian juga tahun 2017 kami mulai start juga untuk yang flexible packaging. Nah, ini cycle-nya berulang lagi seperti paper packaging periode sebelumnya. Kami harus mulai dari awal, kami harus membangun skill set yang baru, kami harus membangun kompetisi yang baru. Itu yang kami lakukan selama ya mungkin selama 1 dekade ini. Diawali dengan
pemahaman dan penerimaan bahwa industri media cetak, industri penerbitan cetak memang akan mengalami tantangan berat di masa depan, maka kami harus melakukan satu action transformasi ini. Ya. Berikutnya, kalau kami sampaikan sebenarnya dari sejarah itu, yang saya bilang dari mulai sebelum tahun 2012 sampai sekarang ini, tentu saja yang menjadi dasar adalah 5C dari Kompas Gramedia. Ini 5C ini memang lebih ke apa ya, budaya, lebih ke culture yang menjadi values dari setiap bisnis usaha di Kompas Gramedia. Kemudian tentu saja karena kami lebih banyak bergerak di industri manufaktur culture itu tentu saja jadi satu fondasi yang harus dimiliki. Salah satunya manufacture culture itu adalah improvement, kemudian inovasi, kemudian mental ya, ibaratnya mental pabrik gitu ya, mental manufaktur, artinya kedisiplinan, kemudian ketaatan terhadap prosedur itu menjadi satu hal yang mutlak. Nah, ini yang kami lakukan dalam kami melakukan transformasi ini. Ini yang kami lakukan ketika kami menjalankan transformasi ini. Tentu saja improvement, innovation ini menjadi sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi setiap tahun kami mengadakan satu semacam lomba, semacam konvensi. Semua site yang ada harus tanda petik diadu gitu ya, diadu melalui lomba improvement, innovation, kemudian kami mengukur berapa sih net quality income-nya, artinya penghematan yang kalau itu sifatnya cost reduction, penghematan yang diperoleh berapa, kalau sifatnya itu membuka opportunity usaha baru itu nilainya berapa, kami tiap tahun melakukan itu. Kemudian juga talent development, bahwa sejarah ya mungkin itu yang memang culture-nya di Kompas Gramedia, karyawan yang memiliki potensi pasti akan dikembangkan semaksimal mungkin dengan training, apakah itu training yang sifatnya hard skill sesuai dengan bidangnya. Misalnya kalau operator cetak, ya dia harus mumpuni di teknologi cetak. Kemudian kalau dia karyawan atau officer di finance, dia juga harus mumpuni di bidangnya. Jadi segala lini talent itu di Gramedia akan dikembangkan dengan semaksimal mungkin. Karena kami percaya bahwa keberlangsungan usaha ini sangat ditentukan oleh bagus tidaknya talent yang ada. Jadi bukan hanya produknya, tetapi juga dibalik proses untuk menciptakan atau mendeliver produk itu juga menjadi satu hal yang utama. Karena kalau kita bisa membuat produk yang bagus, tetapi hanya untuk 2 tahun, 3 tahun, itu nggak akan berkesinambungan. Syarat supaya bisa berkesinambungan adalah kami harus punya talent yang bagus, supaya produk yang dihasilkan itu bagus, bisa selalu berkesinambungan untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian
kami ya ibaratnya boleh dikatakan sangat prudent ya di dalam melakukan financial decision. Gambarannya seperti ini. Ketika melakukan investasi itu mulai dari ide sampai kemudian tereksekusi itu bisa makan waktu berbulan-bulan. Karena memang ini bagian dari values yang ada di Kompas Gramedia, bahwa memang dalam hal pengambilan keputusan finansial itu sangat prudent ketika menghitung return on investment lah, ketika harus menghitung IRR lah, ketika harus menghitung payback period-nya lah, itu kami harus menghitung begitu detailnya, kemudian berbagai skenario buruk, skenario optimis, skenario moderat itu kami lakukan, kami simulasikan ya ketika di atas kertas financial feasibility study-nya lolos, kami baru berani mengeksekusi investasi yang baru ini. Itu apa yang kami lakukan sehari-hari. Nah, ketika pandemi ini terjadi, apa yang terjadi, apa yang kami lakukan, tentu saja mungkin hampir semua perusahaan, hampir semua industri akan melakukan ini. Cash flow management itu benar-benar ketat. Jadi yang namanya pengeluaran itu kami perhatikan baik-baik. Jadi pengeluaran yang nggak perlu pasti nggak akan dieksekusi. Kemudian memperhatikan level inventory yang kalau kami di manufaktur itu inventory itu sangat makan modal ya. Modal yang kami tanamkan di inventory itu begitu besarnya. Itu bisa sampai 2 sampai 3 kali revenue. Jadi begitu besarnya level inventory buat kami yang ada di manufaktur, sehingga ketika terjadi krisis ini level inventory itu betul-betul kita manage dengan sangat ketat. Kemudian yang berikutnya manpower juga yang kami lakukan juga kalau sekarang dengan masa pandemi ini sangat selektif dalam merekrut, hampir tidak ada rekrutmen sejak Maret ya. Kemudian tenaga kerja khususnya yang kontrak, kemudian yang outsourcing itu kami yang sudah selesai kontrak ya kita nggak akan perpanjang lagi. Kemudian yang pensiun normal juga nggak akan kita gantikan lagi. Jadi memang manpower harus dikendalikan demikian ketatnya. Bahkan mungkin ada yang harus dimutasi ya. Mungkin tadinya dia operator cetak karena volumenya mengecil, ya terpaksa dia harus jadi mungkin harus dimutasi ke bagian shipment, mungkin harus dimutasi ke bagian packing, mungkin ada yang dimutasi untuk jadi sales, jualan buku sekolah. Jadi manpower juga kami manage dengan begitu ketatnya. Nah, kemudian spesifik untuk pandemi ini kami juga membentuk crisis management, bukan hanya di dalam komersial ya, bukan hanya di dalam urusan bisnis, karena yang tadinya kita tidak terlalu ketat dalam kita melakukan evaluasi bisnis, sekarang sangat ketat. Monitoring di dalam banyak hal itu semakin ketat, tetapi juga yang urusan non bisnis itu kami juga bentuk satu
tim, ya, satu tim bagaimana menghandle misalnya kalau ada karyawan yang ya positif kena COVID, bagaimana kalau misalnya lingkungan pabrik itu banyak yang positif, kami harus melakukan seperti apa. Nah, di lain itu kami juga harus apa ya, men-sharingkan kondisi krisis ini ke seluruh karyawan yang ada. Karena tentu saja revenue yang dihasilkan pasti turun selama pandemi ini, ya. Order-order yang tadinya ada sekarang nggak ada, ataupun masih ada tapi secara volume pasti mengecil, sehingga di seluruh karyawan dari jajaran manajemen sampai ke level operator, kami mengkondisikan mereka bahwa sekarang ini sedang terjadi krisis, sehingga akan ada policy-policy yang mungkin yang ada kaitannya dengan yang cash flow management, sehingga menghambat mengurangi kenyamanan karyawan itu pasti akan terjadi. Sehingga ketika kenyamanan karyawan itu berkurang, mereka nggak lagi komplain karena mereka sudah paham, mereka sudah diberikan satu gambaran yang cukup jelas bahwa sekarang ini dalam kondisi krisis, sehingga akan terjadi pengaturan-pengaturan yang mungkin pasti akan mempengaruhi kenyamanan para karyawan, sehingga ya relatif sampai sekarang nggak ada gejolak, moga-moga yang nggak ada gejolak selamanya sampai nanti pandemi ini selesai. Jadi dari apa yang kami lakukan, tight cash flow management, tight manpower management, dan crisis management, menurut saya yang nggak boleh ditinggalkan adalah crisis management sendiri. Ya ibaratnya kalau dalam satu kapal sedang kena badai, tetapi para awak kapalnya berantem sendiri, wah itu menjadi satu hal yang membuat lebih buruk daripada badai itu sendiri. Jadi itu apa yang kami lakukan. Nah, saya juga mau sharing bagaimana kami mengelola teknologi. Karena ini teman-teman semua kan ada di Magister Manajemen Teknologi. Saya sharing dikit apa yang kami lakukan di Group of Manufaktur dalam mengelola teknologi. Nah, ya kalau teman-teman ada yang suka Star Trek ya, ini gambarannya seperti ini. Yang kami lakukan pertama, kami punya R&D team, Research and Development. Ini bukan karena kami bukan perusahaan yang memproduksi consumer goods ataupun farmasi. Jadi R&D team kami itu sebatas ini. Bagaimana melakukan riset dalam arti riset secara literatur ya, teknologi apa yang cocok untuk setiap lini produksi, entah teknologi cetaknya, entah teknologi pracetaknya, entah teknologi pasca cetaknya, entah teknologi untuk back office-nya, itu dilakukan oleh R&D team. Nah, R&D team ini tugas utamanya gini. Ketika melakukan satu investasi, dia akan mereview investasi ini benar atau enggak. Dalam arti jangan sampai kita investasi untuk sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Atau investasi yang wah ini nanti pasarnya akan hilang. Contoh seperti ini. Kalau zaman 15 tahun, 20 tahun yang lalu, itu kami investasi mesin cetak koran itu memang cocok waktu itu. Yaitu oplahnya besar, kemudian halamannya banyak. Nah, tetapi ketika itu dilakukan sekarang, itu pasti sudah enggak cocok lagi.
Nah, tugas R&D tim ini memang memutuskan teknologi yang pas, teknologi yang tepat. Bukan berarti yang selalu murah ya, bukan berarti yang selalu murah. Kami selalu punya satu apa ya, punya satu kebiasaan, nggak boleh untuk menentukan satu teknologi itu yang paling murah, tetapi yang harus paling cocok. Nggak boleh juga teknologi yang paling mahal. Nah, tapi memang ada kasus tertentu, kita beli mesin, kita investasi mesin, ya ibaratnya ya mesin kelas nomor 1, meskipun sebenarnya mesin kelas nomor 2 cukup. Nah, itu lebih banyak nanti dipakai untuk kepentingan marketing. Contohnya ya, kami waktu setup packaging, meskipun menggunakan mesin ya tanda petik buatan Cina, itu bisa memproduksi produk yang sama, tapi kami juga harus memilih mesin buatan Eropa. Karena apa? Itu sebagai etalase juga. Bahwa ketika setup satu pabrik, customer melihat, oh ini serius ini. Jadi Gramedia serius masuk ke industri packaging, melihat mesin-mesinnya, Gramedia serius. Ini lebih ke sisi marketing. Jadi teman-teman di R&D juga harus memahami hal itu juga. Kemudian berikutnya adalah finance team. Kami punya finance team yang tugasnya itu jadi tanda petik jadi musuhnya R&D. Jadi harus diuji dari sisi sudut pandang finance, apakah usulan-usulan ataukah hasil kajian dari teman-teman R&D ini memang cocok, kemudian bagaimana dengan investasinya, apakah bisa balik, apakah itu akan kompetitif atau tidak, itu teman-teman dari finance akan melakukan check and recheck. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya dalam mengelola satu manufaktur itu tim maintenance. Kami di Gramedia itu boleh dikatakan kami punya mazhab mengadopsi mazhab maintenance-nya perusahaan-perusahaan Eropa. Dalam hal ini kami mengeluarkan expense, kami mengeluarkan budget untuk maintenance peralatan, untuk maintenance mesin itu jauh lebih besar daripada kompetitor, karena kami percaya bahwa biaya maintenance itu masih tetap jauh lebih murah daripada harus mengganti mesin. Sehingga kami melakukan program maintenance itu benar-benar ngikutin model yang ada di Amerika, yaitu apa? Preventif. Kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, manufaktur itu tidak sedikit, khususnya yang perusahaan keluarga, kalau nggak rusak, nggak diganti. Nah, itu buat kami sangat pamali gitu ya. Nggak bisa menunggu rusak. Jadi bahkan kami harus mengalokasikan satu waktu untuk maintenance rutin. Omong kosong misalnya setiap hari Jumat itu ada maintenance rutin, itu nggak boleh diisi untuk produksi. Jadi memang waktu itu hanya dipakai untuk maintenance. Sehingga boleh dikatakan mesin-mesin yang ada di Gramedia itu ya puluhan tahun, tapi masih bisa berproduksi dengan baik. Malah ada beberapa mesin kami, pabriknya aja udah tutup, tapi kami masih bisa menjalankan mesin itu dengan baik. Kemudian juga IT team. Untuk informasi dan teknologi ini kami punya, dan ini harus mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman di produksi sekalian, termasuk back office-nya. Ini sangat penting, jadi operasional yang ada di produksi sangat dibantu oleh tim IT dalam hal penyediaan teknologi untuk entry data, kemudian datanya bisa dipakai untuk analisa.
Nah, yang terakhir ini marketing team. Jadi begini, tentu saja ketika kita harus investasi, ketika kita mau masuk ke bisnis yang baru, itu harus ada kerjasama dengan teman-teman di marketing. Jangan sampai kita membuat satu produk itu produknya bagus, tapi kalau nggak ada yang beli percuma ya. Produknya bagus, tapi kalau kemahalan nggak bisa jualan. Jadi dalam hal ini marketing team juga akan menjadi pencetus ide. Mungkin dia sudah melihat market, sudah melihat opportunity, kemudian dilempar ke tim R&D, kemudian dikaji bareng apakah memungkinkan itu bisa direalisasikan. Nah, itu satu cycle. Jadi mulai dari teman-teman marketing, kemudian dari R&D, dari finance, dari maintenance untuk operasionalnya, kemudian disupport oleh IT. Itu yang kami lakukan, yang menurut saya ini best practice yang ada di Group of Manufacture di Kompas Gramedia. Nah, kalau baca salah satu artikel ini, ternyata menghadapi dunia yang volatile, uncertain, kompleks, ambigu, ini nggak ada resep jitu-nya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti apa yang dilakukan oleh Kompas Gramedia dijiplak, ya pasti nggak jalan, karena setiap industri ya itu pasti punya resep masing-masing. Jadi dalam hal ini ketika kita harus menghadapi dunia VUCA ini, tantangannya ya memang kita harus menemukan resepnya sendiri. Ini memang nggak mudah. Jadi memang harus dibangun satu fondasi yang cukup kuat supaya ketika tantangan itu muncul kita nggak hanyut oleh tantangan. Kami di Group of Manufacture Kompas Gramedia itu punya satu cita-cita, punya satu slogan, menjadi the last man standing ya. The last man standing di dalam industri percetakan media. Itu yang kami lakukan, sehingga apa yang tadi saya jelaskan, yang saya sharingkan itu sebenarnya bagaimana caranya supaya kami di Group of Manufacture ini bisa menjadi last man standing di industri percetakan ini. Ini ya penutup, 15 tahun lalu, suatu perusahaan itu kalau salah mengambil keputusan, itu masih ada kemungkinan perusahaan itu menghasilkan profit. Tetapi sekarang, ketika perusahaan itu sudah benar dalam mengambil keputusan pun, mungkin masih mengalami kesulitan atau bahkan mungkin nggak bisa menghasilkan profit. Jadi itu bedanya, kelihatannya yang 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu enak, tapi ya kenyataannya ya itu tantangan kita sekarang. Jadi memang kita nggak bisa melihat ke belakang, ya kita memang harus melihat ke depan supaya itu menjadi satu semangat buat kita, supaya itu menjadi satu pengharapan lah buat kita dalam menghadapi tantangan yang tidak akan pernah menjadi semakin mudah, tapi pasti akan selalu menjadi semakin sulit. Itu saja Bapak Ibu yang saya sharingkan malam ini. Saya kembalikan ke Mas Priyo. Ya, terima kasih Mas Hari, luar biasa sharingnya. Mungkin saya yakin teman-teman sudah ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin diklarifikasi. Cuman karena saya yang jadi dosennya, jadi saya nanya duluan, Pak. Ya, moga-moga bisa jawab. Kalau melihat ini, Mas, kan tadi dibilang bahwa memang ada berbagai
gangguan dari kompetisi, kemudian juga bahkan sampai sekarang ini ada dari COVID yang mungkin mengganggu pendapatan daripada Kompas Gramedia Group ini. Kalau boleh tahu Mas, sekarang ini kondisinya itu apakah memang recovering atau still declining, dalam arti sudah ketemu caranya untuk naik lagi, atau memang sebenarnya ya walaupun kemarin tuh ada kompetisi dari luar ataupun dari COVID, itu masih naik gitu Mas, grafiknya Mas? Secara bisnis pasti turun, ya, karena COVID ini memang banyak segmen itu, segmen customer-nya Gramedia Percetakan dalam hal ini itu justru yang mereka mengalami declining besar. Sebagai contoh, kami mencetak flyer atau material promo untuk minimarket ya. Minimarket yang merah itu, minimarket yang biru itu kadang-kadang kalau kita datang kan ada itu cetakan, nah itu sekarang ya boleh dikatakan tinggal 20%. Jadi memang menyusut. Jadi kalau dikatakan apakah sudah recovering, belum. Tetapi untuk segmen packaging sudah mulai recovering. Sebenarnya ini untuk packaging memang berbeda. Kalau mau ngomong packaging itu selalu siklus tahunan, setelah Lebaran itu turun, nanti 2-3 bulan setelah Lebaran itu akan naik lagi, karena itu sifatnya lebih consumer. Jadi belum recover. Oke, terima kasih Mas. Mungkin saya masih ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya, cuman saya berikan kesempatan dulu kepada teman-teman yang lain. Mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan mungkin dengan Mas Hari. Silakan. Mas Krisna ya? Silakan Mas. Selamat malam Pak Hari. Malam. Saya mau nanya, ini kan sekarang kan kayak tadi Bapak bilang kan sebetulnya banyak gangguan kan ya di dalam. Kalau Kompas ini kan udah pasti semua ada bentuk paper, buku lah kalau kita ngomong. Nah jadi pertanyaan saya tuh, kebetulan tadi kan saya lihat kan ada kayak penggunaan buku tulis gitu, ada manufaktur juga ya Pak ya? Kalau saya nggak salah ya tadi. Bukan buku tulis, buku teks. Ya, buku teks, iya. Ya. Kan kalau sekarang kita lihat kan ke depan ini kan sebetulnya bukan orang, mungkin per individu, mungkin masih ada ya Pak yang suka buku atau apa. Tapi ke depan ini kan sekarang, apalagi setelah COVID ini, dunia ini kan kayak bergeser, jadi orang-orang itu dipaksa untuk menggunakan sesuatu yang basisnya itu digital Pak. Nah, terus tadi berhubung saya lihat ada buku kertas atau apa, saya jadi penasaran. Ada saya buka kayak artikel gitu tentang paper market. Paper market itu katanya by 2030 itu turun 70 juta ton ya. Kalau saya ngerti, ya 70 juta ton per 2030 katanya. Maksud saya dari sisi Kompas Gramedia itu untuk menghadapi kan ini kayak ada planning jangka panjang gitu nggak Pak? Untuk itu kan periodenya mungkin masih lama lah ya, kita itu kan ramalan orang. Jadi untuk jangka panjangnya itu ada nggak ya Pak? Thank you Pak. Ya, makasih Mas Krisna. Jadi karena di Kompas Gramedia itu ada beberapa pilar, dalam hal ini misalnya penerbitnya sendiri, kemudian ada toko retailnya sendiri, kemudian ada penerbitnya, dalam hal ini misalnya Kompas gitu ya, surat kabarnya atau majalahnya. Jadi semua pilar yang ada di Kompas Gramedia ini waktu itu 10 tahun yang lalu memang sudah di-challenge, harus siap menghadapi disruption ke arah digital. Nah, kenapa muncul kompas.com itu karena sudah ada respon terhadap tantangan digital. Kemudian kenapa sekarang kalau Bapak Ibu datang ke toko Gramedia, item yang dijual di sana sekarang sudah lebih banyak yang non buku daripada yang buku. Itu
merupakan satu respon dari teman-teman di retail. Kemudian kalau dari sisi penerbitnya sendiri memang sudah mengantisipasi seperti ini dengan menerbitkan e-book itu memang sudah ada. Jadi sudah beberapa tahun lalu sudah mulai memproduksi dan menerbitkan e-book. Bahkan sekarang ini kalau nggak salah setiap judul buku cetak itu juga akan diterbitkan dalam e-booknya. Nah, itu semua yang masing-masing pilar itu punya strategi, punya transformasi sendiri-sendiri, termasuk yang di percetakan. Nah, percetakan ini memang akan mengantisipasi, kami paham betul, kami sadar betul bahwa suatu saat itu nggak akan ada lagi yang namanya media cetak ya. Seandainya ada, itu volumenya akan kecil sekali. Ya mungkin selama saya yang umur 50-an, 60-an masih hidup, mungkin masih tetap mau cetakan. Tetapi buat teman-teman semua di sini mungkin nggak ada cetakan, sudah terbiasa. Jadi makanya kami lari ke industri packaging, di mana kami yakin bahwa industri packaging itu everlasting ya, selama kita masih makan ya, nggak bisa makan tablet ya, nggak bisa makan handphone ya, nggak bisa makan digital ya, itu mestinya everlasting. Ya. Larinya ke sana. Ya, thank you Pak. Terima kasih Mas Hari, Mas Krisna. Ya yang menarik itu memang kemarin malah ada unik itu unik research itu bilang bahwa ya ini mungkin debatable juga Mas ya, dalam arti orang itu ada kecenderungan untuk kalau punya buku itu dia lebih sayang sama bukunya daripada dengan e-learning, dengan e-book ya. Jadi ownership-nya itu ngerasa bahwa saya punya sesuatu nih, punya buku gitu kan, daripada dalam satu tablet gitu bisa 500 buku gitu kan. Jadi lebih dijaga katanya begitu. Oke, yang lain lagi mungkin? Silakan. Oke, kalau belum ada saya lagi yang tanya nih. Kalau tadi ngelihat strateginya ya Pak ya, itu kok mungkin tadi sudah diceritakan juga bahwa memang ada opportunity untuk textbook ya. Cuman saya melihat bahwa koherensinya dari strategi grup ini itu ada satu unit tuh yang mungkin dikatakan agak jeleneh dikit Mas. Yaitu yang mitra edukasi itu ya. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Mas? Itu apakah memang dari grup ini melihat opportunity yang besar sampai harus membuat satu perusahaan sendiri, atau itu kan lebih mirip kayak strategic project sebenarnya ya? Kenapa itu bisa jadi company, dan kalau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya ya itu kan berbeda sendiri modelnya gitu. Jadi memang awalnya ini karena ada perubahan model pengadaan buku sekolah, di mana pertama kali ketika kurikulum 2013 itu diberlakukan, itu pemerintah pusat yang beli, kemudian dibagi-bagi ke sekolah-sekolah. Ketika 2 tahun kemudian itu model itu diubah. Sehingga mau nggak mau, kami harus datengin sekolah-sekolah. Nah, ketika kami harus mendatangi sekolah-sekolah, kami set up itu tadi Salesforce berupa mitra itu. Nah, ternyata di luar dugaan, kami baru sadar bahwa yang namanya sekolah sendiri itu adalah satu market yang begitu besar. Ada 45 juta siswa ya, belum gurunya ya. Kemudian kalau sekolahnya sendiri kan ratusan ribu. Itu semacam suatu market sendiri yang selama ini boleh dikatakan itu tidak ada konglomerasi korporasi besar itu masuk ke industri ini. Jadi itu benar-benar ibaratnya itu seperti pasarnya itu begitu rame tapi nggak pernah ada yang nengokin. Padahal itu hidup sekali. Nah, kemudian kami sadar ketika buku teks untuk kurikulum 13 itu sudah semakin
jenuh, dalam arti semua sekolah, semua jenjang itu sudah pakai bukunya, dan bukunya itu kan adalah milik sekolah. Artinya nanti diberikan tahun ajaran baru berikutnya, diberikan ke adik kelasnya gitu. Sehingga sekarang itu penjualannya kan relatif untuk menggantikan buku-buku yang rusak. Itu volumenya kecil. Nah, di sini kami melihat, kita juga nggak bisa dengan model seperti ini, hanya mengandalkan jualan ke sekolah yang beli karena bukunya rusak. Itu mungkin cuma 10%, mungkin cuma 20%. Nah, kami mulai melihat opportunity lagi ada nggak. Yang jelas, kami sudah punya network ke sekolah-sekolah. Nah, tahun kemarin, jadi mungkin akhir tahun lalu, kami melihat ada satu opportunity bahwa kami bisa menjual peralatan-peralatan IT untuk sekolah-sekolah. Entah itu tablet, entah itu komputer, entah itu overhead proyektor, ya, entah itu wifi router. Kami juga jual. Ternyata dengan network yang sudah ada ini menjadi salah satu kekuatan. Jadi di sini kalau transformasi dari cetak ke buku sekolah, mencetaknya, kami memanfaatkan aset yang sudah kami miliki. Nah, kemudian ketika kami sudah punya aset berupa mitra, berupa Salesforce, kami menggunakan Salesforce yang sudah ada ini, yang sudah punya network dengan sekolah-sekolah ini, kami manfaatkan untuk menjual produk yang lain. Jadi, apakah ini satu tanda petik kecelakaan nggak disengaja? Ya ada faktornya itu, tetapi di sini kita lebih banyak ya kita lebih jeli melihat opportunity saja. Suatu saat ketika buku cetak sudah nggak ada misalnya, ya itu masih lama sih, diganti dengan digital semua, ya kami harus siap untuk menjual media untuk teknologi digitalnya. Lebih ke sana, Pak. Lebih memang ya ada unsur kecelakaannya juga, tapi ketika ada kecelakaan kita melihat potensi yang ada, opportunity yang ada. Iya. Berarti dalam arti itu menjadi seperti, apakah itu bisa dikatakan menjadi salah satu daripada roadmap pengembangan bisnis ke depannya dari Kompas Gramedia Group, Pak, atau memang itu sebenarnya satu itu kan market yang berdekatan sebenarnya kan ya, cuma memang bukan menjadi core-nya daripada Kompas Gramedia sebenarnya kalau dilihat secara koheren. Tadi kan semuanya bicara mengenai manufaktur kan? Ya. Ya mungkin ini sih. Kalau sekarang manufaktur, tetapi dengan kami punya kekuatan ini ya manufakturnya jadi manufaktur sebisa mungkin kami manufaktur yang kemudian teman-teman bisa jual ke segmen edukasi ini. Jadi kami melihatnya bahwa pengalaman kami untuk masuk ke sekolah-sekolah ini, kami akan melihat bahwa kami akan masuk ke segmen edukasi. Dalam arti bukan mendirikan sekolah SD sampai SMA-nya sih, tapi kami akan masuk ke produk-produk yang bisa diserap oleh market di segmen edukasi ini, yang nilainya juga cukup besar, market size-nya sangat besar. Oke, baik. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mungkin mau bertanya lagi? Saya mau. Wawan, Pak. Sorry, siapa dulu nih? Pak Wawan atau Pak Satria? Pak Wawan dulu ya? Pak Wawan dulu, Bang. Ya, makasih Pak. Ya. Mas Hari, ini kan Group of Manufacture ini, kalau saya lihat di Kompas Gramedia, ini kan dia bisnisnya banyak nih. Jadi kaitan antara satu bisnis dengan bisnis lain, misalkan hospitality, kemudian property dengan manufacture ini, atau dengan bisnis lain ada retail, digital gitu, itu kan dalam kondisi saat ini pasti saling support gitu ya. Nah, kira-kira bentuk supportnya apa? Apakah ini juga menjadi bagian dari strategi untuk tetap sustain gitu, mungkin bisa jadi
di mana di manufacturernya sedang turun, tapi di satu sisi dedication-nya naik. Tadi Mas Ari cerita dari sisi manufacturer, kemudian masuk ke mitra edukasi. Maksudnya walaupun itu adalah, kalau saya lihat di webnya Kompas Gramedia kan part of manufacturer gitu, grup manufacturer, tapi bisnisnya lebih banyak ke arah education. Apakah juga nanti akan merambah ke media, hospitality, dan lain-lain sebagai bagian dari strategi besarnya Kompas Gramedia. Terima kasih, Mas Ari. Ya, makasih Pak Wawan. Di Kompas Gramedia masing-masing pilar itu ada manajemen sendiri. Jadi apakah saling support? Kalau yang ada kaitan dengan rantai supply, misalnya percetakannya, kemudian penerbitnya, kemudian ada tokonya, kami akan berkoordinasi bagaimana meringankan supply chain secara keseluruhannya. Jadi sebagai contoh gini, misalnya, wah sekarang susah kalau penerbit itu harus menerbitkan buku, misalnya langsung oplahnya 5.000 eksemplar, itu mereka berat dalam kondisi sekarang. Nah, mereka mencoba sesuatu yang baru. Gimana ya kalau misalnya pre-order dulu? Nah, apakah percetakannya sanggup? Dengan teknologi yang dipunyai, apakah sanggup? Nah, ini kami ada kerjasama, kami ada saling support. Kemudian, misalnya untuk yang di surat kabar misalnya, bagaimana caranya mengurangi biaya secara total, itu kami secara dekat lah, kami secara koordinasi kami sangat ketat, kemudian ya kami melihat bagaimana opportunity-nya. Misalnya jenis kertasnya harus diganti, kemudian misalnya bagaimana kalau misalnya ukurannya yang berubah, itu kami lakukan untuk tujuannya untuk melakukan cost reduction untuk seluruh mata rantai supply-nya ini, dari penerbitnya, percetakan, dari produksinya sampai ke penjualannya, sampai ke retailnya. Itu kami lakukan. Tetapi kalau misalnya dengan pilar yang sama sekali nggak ada hubungannya, ya kami nggak bisa ibaratnya ya nggak bisa saling support ya. Misalnya dengan hospitality, dengan hotel, ya kami nggak bisa support untuk mereka, dan mereka juga nggak bisa support. Tetapi secara tidak langsung kami bisa saling support meskipun nggak ada kaitannya. Kami di packaging punya istilah gini, ada satu program ini, marketing program. Packaging itu kan B2B, ya. Customer dari packaging itu ya perusahaan-perusahaan mungkin consumer goods seperti itu. Nah, kami menawarkan satu benefit ketika customer packaging itu mencapai satu target billing tertentu, mencapai target omset tertentu ke percetakan packaging, maka kami akan memberikan benefit tambahan. Benefit tambahannya apa? Hotel misalnya, beberapa kamar hotel. Jadi kami mengalokasikan satu benefit kamar hotel buat si customer consumer good ini. Buat apa sih loh? Apa hubungannya kamar hotel? Kan mereka juga perlu sales force-nya consumer good, dan juga mungkin harus melakukan traveling. Nah, bisa menggunakan jaringan hotel yang ada di Kompas Gramedia. Secara tidak langsung ada support seperti itu juga. Itu Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Berarti tetap ada autonomi tapi tetap bekerja sama ya Mas Ari? Ya, betul. Oke. Baik, next-nya Pak Satria, silakan Pak. Ya, selamat malam Pak Hari. Malam, Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau saya melihat Pak, ini kan adalah bahwa manufacturer grup Kompas Gramedia ini melakukan transformasi Pak ya. Dulu dari bisnisnya adalah mensupport
grup usaha, yaitu Ya. support penerbitan percetakan koran, lalu buku-buku Elex Media dan Gramedia Printing. Ya. Lakukan transformasi di bidang flexible packaging dan paper packaging, Pak. Nah, ini justru saya melihat bahwa sayangnya tidak ada financial statement yang per masing-masing industrinya nih, Pak. Bagaimana perubahan growth-nya Bapak di dalam melakukan transformasi ini, ya kan? Dan seperti apa perubahan di dalam sisi, kalau kita tahu bahwa di dalam strategi bisnis berkaitan dengan laporan keuangan, Pak, adalah bagaimana cost leadership, kalau Bapak ingin menekan cost leadership. Lalu dari sisi satu lagi adalah bagaimana increase revenue. Ya. Jadi strategi apa di dalam memainkan increase revenue, strategi apa dimainkan di dalam cost leadership, Pak. Nah, dan saya lihat, Pak, memang ini manufaktur Kompas ini terlena dalam hal penjualan ke afiliasi, Pak. Jadi dulu memang support afiliasi, di mana memang pada saat dulu 70, 80, terutama tahun 80, 90, sampai 2000 itu, koran Kompas oplahnya begitu besar, dan halamannya pun bisa sampai 100 halaman. Nah, sekarang pun tidak, 20 halaman pun juga tidak sampai gitu, Pak, ya. Lalu oplahnya pun juga berkurang. Nah, dengan ketergantungan dengan afiliasi itu membuat kita ketergantungan pada seolah-olah ketergantungan terhadap grup usaha, Pak. Jadi tidak berdiri, bagaimana kita melihat bahwa ke depan ini nih, jangan sampai kalau afiliasi bermasalah dalam hal revenue, berdampak, atau dalam hal konsumsi korannya bermasalah, atau media bukunya bermasalah, afiliasi yang lain ikut kena gitu, Pak. Nah, ini komposisi afiliasi dan non-afiliasi ini di dalam hal revenue, ini berapa banyak, apakah Bapak bisa informasikan? Lalu memang transformasi packaging ini, memang industri packaging ini menjadi meningkat, tetapi terutama packaging itu yang berkaitan dengan konsumer, Pak. Memang jangan sampai analisis ini berkaitan dengan COVID, Pak. Kalau COVID semuanya merasakan, Pak. Tapi dalam posisi sebelum COVID 2019, bisnis konsumer, dan bahkan COVID kemarin, kalau saya ketemu Pak Sudamik, bahwa Garuda Food tetap increase income-nya dia sampai 3%. Tidak turun, tidak naik sesuai targetnya dia adalah di 2020 adalah increase-nya adalah 15-20%, tapi dia increase 3%. Kino Group yang main di consumer adalah naik. Nah, memang bisnis ini kita harus tahu, Pak. Fokusnya kita mau masuk di packaging yang sifatnya konsumsi atau non-konsumsi. Nah, itulah komposisi-komposisi itu, Pak, yang mungkin bisa dijelaskan kepada kita bahwa bagaimana strategi per masing-masing komposisi di bidang industri ini, Pak. Oke, baik Pak Satria. Terima kasih. Memang itu termasuk salah satu challenge yang kami hadapi 10 tahun terakhir, di mana ketergantungan afiliasi itu pada saat itu cukup tinggi. Jadi boleh dikatakan kalau saya ngomong secara proporsinya, sebelum tahun 2012 itu revenue dari afiliasi itu bisa sampai 70%, baru sisanya dari non-afiliasi. Tetapi semakin ke sini, mulai dari tahun 2-3 tahun yang lalu ya, 2017 ya, 2017 itu revenue antara afiliasi sama non-afiliasi itu sudah berubah, di mana afiliasi hanya 40%, yang non-afiliasinya menjadi 60%. Nah, semakin ke sini, itu semakin kecil. Mungkin ya, gambaran saya, sekarang ini yang afiliasi ini mungkin tinggal 20-30%, sisanya itu semua non-afiliasi. Jadi, itu
gambaran dari transformasi ini selain produknya, kemudian penyebaran revenue-nya, portfolio revenue-nya juga mulai berubah. Artinya semakin besar portfolio revenue dari non afiliasi itu semakin sehat kali ya buat kami. Nah, kemudian salah satu industri new transformasi yang kami lakukan di packaging itu memang betul bahwa kami masuk ke industri packaging yang consumer. Dalam hal ini, kalau paper, ya saya sekalian mau nyinggung yang masalah cost leadership itu atau apakah kita mau masuk ke segmen yang premium atau seperti apa. Jadi paper packaging yang kami set up ini memang lebih ke segmen premium. Jadi mulai dari pabrik yang kita set up itu ke premium. Jadi untuk paper itu sekarang mungkin 40% itu kami mengerjakan farmasi. Jadi untuk folding box, folding karton untuk farmasi. Kemudian sisanya itu adalah makanan ya, food and beverage. Nah, sedangkan yang di fleksibel kami juga men-set up pabrik kami untuk ke level yang menengah ke atas untuk yang lebih ke premium. Jadi kami nggak main flexible packaging untuk biskuit di mana itu kompetisinya sangat berat dan ya kasarannya nggak ada dagingnya. Kami nggak akan masuk ke segmen mie instan meskipun itu volumenya begitu raksasa, tapi ya kita sangat ditekan oleh customer dalam hal ini. Kemudian kami juga nggak akan masuk ke segmen perusahaan-perusahaan yang malah justru yang besar ya, karena di situ dia yang mendikte kami masuk ke layer kedua di mana justru customer yang ada di layer kedua ini justru masih bisa memberikan margin yang baik meskipun volumenya nggak akan pernah sebesar yang di di layer pertama gitu ya, konsumernya seperti itu. Jadi benar, jadi memang untuk packaging seperti kemarin waktu PSBB yang pertama justru kami malah ada growth. Kalau dibandingkan tahun lalu, malah tahun ini meskipun ada pandemi, kami malah growth juga untuk yang di packaging. Itu memang cukup menggembirakan lah. Dari satu sisi untuk yang old business-nya turun, tapi justru yang new business-nya naik, itu menjadi satu harapan lah buat kami. Itu Pak Satria, mungkin masih ada yang belum saya sampaikan. Mana Pak Satria? Cukup Pak. Mungkin Pak dikit Pak. Waktu Bapak melakukan transformasi Pak, merubah afiliasi, komposisi afiliasi dan non afiliasi itu berubah. Tetapi revenue-nya misalkan 2010 ke 2011 dan 2012 itu growth, dikhawatirkan kan revenue turun ya, memang komposisi jadi berubah dan afiliasi dan afiliasinya Pak. Dan sampai sekarang 2020 itu apakah terjadi perubahan growth dari revenue-nya Pak? Kalau dari total revenue termasuk yang packaging, artinya revenue dari group of manufacture, ini yang mengalami penurunan itu baru tahun ini ya, tahun 2020 ini karena ada pandemi. Jadi mulai dari tahun 2012 itu meskipun portfolio afiliasi dan non afiliasinya itu berubah, tetapi secara revenue itu masih total revenue-nya masih tumbuh. Nah, ini tumbuhnya total revenue ini
itu lebih banyak justru disumbang oleh yang di tengah tadi, yang mitra edukasi ini. Itu apa namanya? Itu malah justru yang menyumbang terbesar. Dan yang kedua dari sisi packaging. Jadi boleh dikatakan kalau sekarang afiliasi sama yang packaging aja sudah lebih gede yang packaging. Kira-kira gambarannya seperti itu. Tahun 2020 ini memang kuenya mengecil. Kuenya mengecil. Ya, makasih Pak Hari. Ya. Oke, teman-teman yang lain. Itu background saya itu salah satu area produksi di paper packaging kalau Bapak Ibu lihat. Itu area percetakan untuk packaging ya. Pak Hari, Pak. Ya. Berarti manufacturing group ini tetap merubahkan transformasi, tapi transformasi ini tetap base-nya adalah percetakan, Pak ya. Tapi percetakannya ke arah consumer, gitu Pak. Betul. Tidak melakukan transformasi bisnis di luar percetakan, Pak. Misalkan benar-benar berubah dari percetakan, misalkan Bapak masuk ke packaging, misalkan plastik, bikin plastik aqua atau plastik yang snack itu, Pak. Jadi benar percetakan kertasnya, Pak ya, transformasinya, Pak ya. Oh iya, sekarang ini yang kami lakukan lebih ke percetakannya. Nah, untuk ekosistem packaging itu memang sebenarnya kalau kita ngomong ekosistem packaging plastik itu memang suatu saat di roadmap kami memang kami harus punya manufaktur untuk plastik filmnya sendiri. Itu memang satu rangkaian. Jadi kalau perusahaan converting atau percetakan packaging yang fleksibel, yang nomor 1, nomor 2-nya, mereka punya mesin untuk membuat film. Itu memang ada di roadmap kami di packaging. Begitu. Tetapi untuk industri yang lain kita memang belum karena kami belum punya kompetensi untuk industri yang lain. Jadi tadi kami memanfaatkan aset yang ada sama memanfaatkan skill yang kami punyai dulu. Mungkin yang menarik itu adalah Mas Hari, untuk tadi kan ini kita bicara mengenai potensi transformation ya dari segi strategi. Yang mungkin kami ingin tahu juga itu lebih kepada ini transformasinya ke arah mana, itu apakah memang seperti testing the water gitu, proses itu gimana gitu Mas? Kalau yang kami rencanakan dalam roadmap ke depan itu di luar industri media cetak ya, itu memang saat ini baru 2, yaitu edukasi, yang berikutnya adalah packaging, di mana yang packaging ini ekosistem packagingnya masih luas. Nah, kami akan mulai ketika misalnya yang paper packaging, kemudian yang flexible packaging ini sudah settle, sudah mature. Nah, kami pasti akan mengembangkan, tapi masih di industri packaging dulu. Entah itu ke filmnya, entah itu produknya yang ditambah, spektrum produknya yang ditambah. Kemudian yang kedua yang segmen edukasi itu tadi. Jadi kami sudah paham betul bahwa ya buku cetak mungkin juga akan hilang, sama hilangnya koran maupun majalah cetak di masa yang akan datang. Kami harus mempersiapkan diri untuk
untuk bisa menggunakan Salesforce yang ada di Mitra Edukasi ini untuk bisa menjual produk-produk ke sekolah. Jadi yang tadi packaging, yang kedua yang Mitra Edukasi itu adalah trading company dengan kekhususan segmen sekolah. Kalau seperti kayak dari perubahan teknologi kayak ke 3D printing gimana, Mas? Gimana? Teknologi 3D printing. Iya, maksudnya apakah industri itu menjadi sekarang kan paper printing kan istilahnya. Apakah emang ada arah juga ke arah 3D printing misalnya? Kami sekarang teman-teman di R&D tadi yang saya sebut sedang mengkaji ini karena untuk 3D printing ini memang salah satu yang mungkin akan menjadi besar di masa yang akan datang. Cuman dari sisi teknologi, kemudian dari sisi market, itu sedang kami studi. Itu Pak Rio. Oke, makasih Mas. Teman-teman yang lain, silakan. Pak Hari, Yuk. begini Pak, mengenai competitive advantage nih Pak. Kalau saya lihat grup manufaktur ini, dulu competitive advantage-nya sangat baik dibilang percetakan Pak, koran dan buku Pak. Tapi dengan industrinya sudah sunset Pak. Sekarang nih, apakah menurut saya sih lagi mencari bentuk apa kekuatan competitive advantage Bapak di manufacture group ini. Dan sekarang kalau saya lihat tidak ada competitive advantage dan itu mungkin memang harus ada kali Pak. Atau menurut Bapak bahkan ada competitive advantage Bapak yang sekarang nih apa gitu loh Pak? Ini maksudnya untuk yang percetakan medianya atau secara group of manufaktur secara keseluruhan? Grup manufaktur Pak. Kalau dulu kalau saya lihat Bapak memiliki competitive advantage Pak. Karena pasti kalau percetakan koran, percetakan buku, percetakan apa itu competitive advantage Bapak itu di grup ini nih sangat kuat Pak ya. Tetapi competitive advantage itu kan sekarang sudah tidak berlaku lah ibaratnya. Karena bisnisnya sudah sunset gitu loh Pak. Nah itulah bagaimana merubah competitive advantage Bapak yang dulu kekuatannya di sini sekarang akan berubah itu Pak. Nah perubahan itu nih lagi berjalan, ongoing dan belum ada competitive advantage di bidang-bidang tertentu untuk grup manufaktur ini Pak. Ya, memang betul. Jadi untuk sisi percetakan media itu competitive advantage-nya semakin mengecil juga karena market-nya kecil sehingga yang tadinya dia pemain kecil sekarang juga bisa mengerjakan hal yang sama. Ya, itu jadi memang untuk yang media cetak memang ya kami harus tetap berjuang dalam mempertahankan competitive advantage di media cetak. Tetapi memang yang di packaging ini kami justru mulai berkembang competitiveness kami dan juga untuk di segmen edukasi ini yang tadinya kami nggak punya kemampuan apa-apa boleh dikatakan sekarang ya kami boleh bisa bilang bahwa untuk segmen edukasi ke sekolah-sekolah negeri ini kami market share kami nomor 2. Jadi ya cukup inilah teman-teman di lapangan cukup berhasil lah untuk mendapatkan memenangkan persaingan. Nah, yang kami yakini itu sebenarnya ini kok. Ketika kami bisa menghasilkan produk yang bagus, itu lebih mudah buat market menerima kami. Jadi itu mungkin kuncinya yang selama ini selalu kami perjuangkan. Kami harus memberikan produk yang bagus di atas meskipun kayak buku sekolah itu kan seluruh Indonesia harganya sama, tetapi kami harus bisa mendeliver buku sekolah yang kualitasnya lebih baik daripada kompetitor sehingga ketika sekolah melihat ya
apa namanya, oh ya ya yang buatan Gramedia lebih bagus. Kemudian yang untuk packaging ya kami ya customer juga sudah mulai mengakui bahwa produk kami ya dari sisi kualitas ya bisa bersaing, dan kemudian dari sisi harga artinya juga kami juga bisa bersaing, sehingga kami melihatnya ya karena dari growth-nya artinya ya semakin apa ya semakin memiliki competitiveness ya, seperti itu kira-kira. Oke, menarik ya. Tidak terasa udah hampir 1,5 jam kita berbincang-bincang. Mungkin ada teman-teman lagi mungkin yang ingin tahu lebih dalam mengenai pembentukan strategi ini, terutama di yang manufaktur. Pak Laksana mungkin? Ya, pengen nimbrung, Pak. Ya, menarik sekali diskusinya sih. Selamat malam, Pak Hari, dengan Laksana. Ya, tadi kalau dari awal, ya saya mungkin salah satu saksi sejarah nih Pak, pertumbuhannya Gramedia yang mulai dari koran dan sebagainya tadi, karena saya salah satu mahasiswa yang kelompok milenial Pak. Ya, jadi sampai ada hotel dan sebagainya. Nah, saya pengen ada dua sih sebenarnya. Yang satu sih nimbrung yang belakangan ini ya, kaitan sama kompetitif analisis tadi. Sebenarnya saya tuh pengen nanya juga, kan tadi kalau saya lihat di manufacturing group itu ada shifting, ya boleh dibilang transformasi digitalnya shifting ke consumer goods gitu kan. Yang pertanyaan saya atau ini kan market yang memang besar di Indonesia gitu kan. Memang Indonesia dengan penduduk segitu dan industri kita juga kekuatannya di situ. Kita nggak kuat di high tech dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi di lain sisi ini industri yang banyak pemain besar masuk gitu ya, dan semua konglomerat kita memang dari itu gitu kan, ke Salin Group dan sebagainya yang punya Imoli consumer juga, ada Unilever yang dari asing gitu ya. Persaingannya menurut saya itu tinggi juga gitu Pak. Ya memang Kompas Gramedia juga salah satu konglomerat di Indonesia juga, tapi kan baru shifting ke sana gitu ya. Itu yang mungkin market ada besar tapi pemain besar juga banyak gitu kan. Jadi itu sih satu ya yang saya lihat ada ancamannya, yaitu kompetitornya pemain-pemain besar. Kedua yang saya pengen kadang saya pengen tahu juga, sejak kapan sih ya Gramedia tahu kalau kita ngomong industri yang ke digital ini ya, disruptifnya dari paper ini Pak. Ya kalau saya awal-awalnya saya personal itu udah belajar menghemat kertas, ya tapi bukan karena dulu di tahun berapa ya, 2000-an kali ya, tapi karena ada campaign yang kita untuk Love Our Earth itu Pak. Ya jadi jangan dikit-dikit ngeprint gitu ya. Dari situ saya melihat kebutuhan kertas akan menurun sih gitu ya. Tapi perjalanannya sekarang udah jelas ke digital itu ya, semua yang akan ke paperless dan sebagainya. Nah ini kapan sih Gramedia membaca itu? Mungkin tadi disebut tahun 2012 ya. Terus gimana meresponnya itu? Apakah sekarang itu boleh dibilang agak telat atau belum telat atau setengah telat gitu ya Pak ya? Nah, diskusi berikutnya yang saya pengen ngerti itu juga, sekarang apa yang udah kita lakukan digital itu kadang kita kita jarang membicarakan what's next-nya lagi nih gitu. Apa sih disruptifnya lagi sih gitu? Sekarang yang kita udah ikut-ikutan digital, jangan-jangan di digital tuh nanti kita ngomong 10-20 tahun lagi ada disruptif lagi. Atau seperti kalau kita ngomong Gojek nih pendisruptif, tapi saya jarang lihat ada diskusi apa nih next-nya Gojek akan disruptif siapa gitu. Nah, itu sih yang mungkin juga melihat kejadian sebelumnya juga mungkin bisa prepare yang ke depannya. Salah satu yang saya kebayang bukan karena disruptif, tapi sebenarnya karena Indonesia infrastrukturnya belum ada. Misalkan tadi kalau kita bicara tentang packaging, ya pasti kita perlu delivery sampai ke rumah, sampai kita makan atau minum. Tapi sebenarnya ada packaging yang nggak perlu sih menurut saya. Contohnya kalau kemasan air mineral yang galon, ya itu karena kita infrastrukturnya jelek. Kalau di luar negeri kan udah masuk saluran air yang ke rumah gitu Pak.
Jadi one day pemerintah udah punya infrastruktur yang bagus, I believe itu yang aqua galon bye-bye juga sih gitu, atau berkurang gitu ya. Tapi itu karena infrastruktur gitu kan. Ya saya nggak tahu makanan minuman apa lagi yang kena distraktif lagi, nanti tiba-tiba Indomie juga bisa langsung masuk ke delivery gitu, tapi itu kan yang belum kepikir kita gitu. Ya itu sih nggak harus dijawab sih, cuman itu pandangan-pandangan saya, tapi beberapa saya ingin tahu misalkan tadi yang itu tadi Pak, sejak kapan itu Gramedia tahu bahwa itu tadi. Ya makasih. Makasih Pak Laksana. Jadi mungkin sebelum 2012 ya, mungkin mungkin 2000 ya 2010 lah sebenarnya itu challenge itu sudah diberikan oleh CEO kami pada saat itu. Memang jadi gini, sebenarnya semakin semakin memaksa harus melakukan transformasi itu ketika smartphone muncul. Jadi sebelumnya itu digital, tapi ketika itu masih di level desktop, itu tidak terlalu mengancam media. Meskipun sebenarnya waktu itu juga sudah banyak yang meramalkan, wah ini dengan adanya internet, khususnya tahun 98 ya, 98, 2000 awal itu internet begitu mulai populer, itu semua sudah meramalkan, wah ini media cetak akan segera hilang. Tetapi tidak semudah itu, karena platform untuk digitalnya semua masih levelnya desktop ya. Tetapi begitu smartphone itu muncul, itu ternyata disruption digital itu semakin cepat. Nah, di situ mulailah itu memecut kami, wah ini saatnya nggak lama lagi. Sehingga tahun 2013 itu mau nggak mau kami waktu itu bergumul, apakah harus set up sendiri packaging ataukah harus akuisisi. Nah, waktu itu ya udah, kalau setup sendiri enggak gampang. Waktu itu kita mulai udah akuisisi dulu, kemudian kita mulai belajar segmen packaging seperti apa. Nah, di situ baru mulai setup sendiri. Jadi pembelajarannya itu memang dengan adanya teknologi baru ini justru harus memecut kami untuk harus segera transformasi, sehingga baik itu di retail pada saat itu ya, baik itu di retail maupun yang di media itu boleh dikatakan pasca 2012 itu memang paling cepat, ketika setelah ini ya, tipping point-nya itu ketika smartphone begitu populernya, itu jadi tipping point, itu harus segera transformasi. Itu benar-benar jadi pemakan media cetak itu. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian apakah sudah mikir apa ya bisa mendisrupsi ke depan? Kalau kami yang di manufaktur tentu saja belum sampai ke sana. Kami hanya memikirkan begini, mungkin disrupsinya adalah masalah lingkungan ya, yang tadinya campaign terhadap plastik seperti itu, tapi kelihatannya kalau ngomong dari sisi propertiesnya, dari sisi manfaatnya ya belum bisa tergantikan si plastik. Tetapi ada kampanye untuk mengurangi plastik, ya memang itu memang kami sadari, sehingga kami memang harus masuk ke segmen yang jangan yang plastik yang tanda petik low value added-nya ya, seperti itu kira-kira Pak. Ya kami, kalau teman-teman di media, mereka juga sudah melihat bahwa yang namanya media online pun ya akan berubah. Yang namanya
kalau TV ya sekarang mungkin udah jarang nonton TV, semua kebanyakan nontonnya ke YouTube ya. Nah, setelah YouTube nanti ada nggak ya yang mendisrupsi YouTube ya? Mungkin belum kepikiran ke sana juga kali ya. Sekarang masih struggle. Itu kira-kira Pak Laksana. Laksana nggak kedengaran suaranya. Oh, ya, terima kasih Pak. Terima kasih sharingnya ya. Ya. Kalau international strategi nggak ada ya Pak Sari ya? Go internasional belum ada ya Mas? Go internasional dalam arti Ya ekspansi marketnya mungkin ya minimal ke yang sekitar di ASEAN gitu, supaya ada mungkin ada packaging apa di Timor Leste kayak apa, atau di Singapura atau apa. Kalau untuk packaging belum ada sih Pak. Jadi kami melihat ya karena ini ya mungkin boleh dikatakan salah satu ya terlena juga market Indonesia sebenarnya masih cukup besar ya, masih cukup besar, dan karena di packaging kami boleh dikatakan juga pemain baru kan, baru 5 tahun beroperasi. Tetapi untuk segmen buku sih sebenarnya kami rutin tiap tahun kami ada ekspor buku baik ke Malaysia maupun ke Filipina, kami ada rutin ekspor ke sana. Jumlahnya ya lumayan lah. Oke. Belum secara apa di roadmap kami memang belum ada untuk yang multinasional seperti itu. Oke, Mas Hari, terima kasih. Teman-teman lagi ada mungkin satu dua pertanyaan lagi sebelum kita. Saya lagi boleh nggak Pak? Oh, silakan. Ya. Pak, saya mau nanya, kan kalau ini pengalaman aja sih Pak. Kalau saya kan orangnya emang masih sampai umur segini juga masih koleksi buku ya, pokoknya. Nah, tapi sampai kalau dulu itu saya lihat Gramedia itu kan kalau hari Sabtu Minggu tuh rame Pak. Sedangkan sekarang kan Sabtu Minggu ya masih biasa-biasa aja gitu loh. Nah, sedangkan kalau saya lihat sih orang anak zaman sekarang kayaknya yang udah jarang gitu yang mau baca. Sedangkan Gramedia kan sebenarnya dari dulu kan emang udah terkenal lah. Sebenarnya udah, kalau bisa saya bilang secara nggak langsung tuh punya tanggung jawab terhadap minat baca orang kalau saya bilang. Karena orang kalau ditanya toko buku udah kayak orang ditanya mie instan, maunya di toko mana Gramedia pasti. Kalau mie instan kan Indomie gitu. Nah pertanyaan saya, untuk marketingnya ini Pak, biar orang tuh anak-anak ini beli buku, kalau Gramedia tuh buatnya dalam bentuk apa sih Pak? Itu sih Pak. Mungkin saya nggak bisa jawab ini ya, karena ini lebih ke arah marketingnya toko ya. Mungkin yang bisa saya sharingkan, karena kami juga ada inilah rutin lah tiap bulan kami ketemu antar unit, jadi saling ngobrol, saling sharing juga. Sebenarnya untuk tetap menjaga minat baca itu sebenarnya ada juga sih mereka ya sebelum pandemi itu dengan launching. Jadi launching buku, kemudian memanggil pengarangnya, itu beberapa judul itu sangat dinikmati, sangat didatangi oleh para pembacanya. Bahkan itu di level anak-anak milenial. Jadi ada beberapa buku yang buat saya disuruh baca itu bingung ini mau ngomong apa, tetapi itu bisa bestseller. Nah, rupanya mereka bisa menemukan, para penerbit itu bisa menemukan gini. Ada beberapa judul buku itu bisa bestseller, itu ternyata karena si pengarangnya itu sudah punya follower di sosmed itu begitu besarnya. Jadi ketika si pengarang itu punya follower, ya mungkin dia memberikan teaser seperti itu, ternyata itu justru yang digemari oleh milenial. Jadi boleh dikatakan pengalaman mereka, milenial pun masih mau baca selama pengarangnya itu yang dia
ikuti di sosmednya. Jadi berbeda. Kalau dulu ya zaman saya sih ketika Aswendo gitu bikin novel gitu ya bakal laku ya. Mungkin teman-teman di sini pada nggak kenal Aswendo kali ya. Jadi itu sekarang berbeda. Mereka harus punya follower dulu, baru menerbitkan buku itu sukses. Dan itu anak-anak milenial ternyata cukup antusias juga. Metode yang kedua itu apa ya? Saya nggak tahu istilahnya ya. Mungkin menggarap ekosistemnya. Jadi buku judul lama itu bisa dikemas misalnya dijadikan film. Ya, kemudian ada filmnya, kemudian ada misalnya eventnya, itu dengan konsep milenial ya, itu cukup mendatangkan anak-anak milenial juga sih. Mereka melakukan seperti itulah kira-kira, dan itu beberapa cukup sukses. Ya kalau sekarang pandemi Sabtu Minggu ya mohon maaf. Ya, makasih Pak. Oke, Bapak Ibu, saya rasa ini tidak terasa sudah hampir 2 jam kita bincang-bincang, presentasi tadi, tanya jawab, dan saya rasa banyak sekali hal yang baik yang kita bisa dapatkan untuk kita bisa merefleksikan apa yang kita sudah pelajari, terutama juga dari pelaku industrinya ya, Bapak Ibu ya. Saya mau mengucapkan terima kasih pada Mas Hari ya, udah bisa share Mas mengenai pengalamannya, best practices-nya, terutama di bidang manufacture ya, terutama ini kan terutama untuk yang punya sustainability cukup lama ini ya, dalam arti bisnisnya masih tetap berjalan walaupun bertransformasi, tapi sustain sudah cukup lama ini ya, dan ini salah satu mungkin model transformasi dari segi strategi yang mungkin kita semua juga bisa belajar in the real life-nya. Mungkin sebelum saya tutup, ada kata-kata penutup mungkin Mas Hari, terutama untuk prinsip dari pengembangan strategi daripada Kompas Gramedia, terutama untuk yang group of manufacturer ini, Mas. Ya mungkin saya lebih kalau dengan anak-anak di kantor, saya sering memberikan ini ya pelajaran ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama manajemen. Mungkin Mbak Desi malah lebih tahu dia kalau latar belakangnya psikologi. Saya sering menyampaikan ke anak-anak itu ada konsep 5 tahap ketika orang mengalami satu kematian, mengalami satu kehilangan gitu ya. 5 stages of grief. Nah, itu stage pertama itu orang ketika misalnya kena penyakit yang mematikan, misalnya cancer, ketika dia kehilangan orang yang dicintai, seperti gitu ya, dia mungkin kehilangan kena musibah, entah itu bencana alam, itu stage pertama itu denial. Nah, saya sering sharing ke teman-teman semua, ini kita menghadapi tantangan ini, jangan lama-lama ada di stage denial. Jadi ketika kita sedang menghadapi kesulitan, jangan denial, ini kan cuma sementara, ini nanti kan ada lagi yang seperti ini, nanti seperti itu. Semakin lama kita denial, kita nggak jalan-jalan. Kira-kira seperti itu. Mungkin Mbak Desi nanti bisa sharing ke teman-teman yang 5-nya apa. Oke, gimana Mas? Gimana Mas? Ya, itu saja Pak Tio. Terima kasih buat teman-teman semua. Ya, maaf kalau misalnya ada jawaban saya yang kurang memuaskan seperti itu. Oke.
Sama-sama Mas Hari, terima kasih on behalf of MMT. Terima kasih untuk kesediaannya untuk mengisi executive sharing pada malam hari ini. Ya, mungkin kita bisa ketemu lagi Mas di kesempatan yang lainnya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman yang lain jangan lupa summary daripada sesi yang hari ini mohon disubmit di e-learning yang ada. Ya kita mungkin sampai ketemu juga sesi terakhir di sebelum UTS ini di minggu depan. Jangan lupa kalau kita bincang topik-topik yang mungkin masih ada yang belum tercover ataupun ada yang kurang jelas selama kurang lebih 6 kali pertemuan terakhir, mohon disubmit di forum sehingga memang bisa menjadi diskusi bersama. Ya, dan kita akan bahas di sesi ke-7 minggu depan sebelum kita ujian tengah semester. Saya rasa begitu, ya. Terima kasih Mas Hari, kembali lagi teman-teman semua. Sampai ketemu. Pak Priyo. Iya. Mohon maaf Pak, mau tanya Pak, untuk yang summary tadi itu formatnya PPT, Word atau bagaimana ya Pak? Monggo aja silakan, mau di Word juga boleh, ya. Di Word atau PPT silakan. Oh, oke. Mas Rita jangan keluar dulu ya. Kita absen dulu nanti. Yang lain boleh keluar. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Priyo. Pak Priyo, makasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Priyo, sorry Pak, nanya dong Pak. Pak nanti submit summary-nya satu kelompok satu aja ya Pak. Oh iya, ya boleh. Mau semua juga boleh, nggak apa-apa. Pak. Oke. Jangan dong Pak, satu aja ya. Iya. Saya coba. Ya wes, thank you Pak Priyo. Oke. Saya request ya Pak. Ya. Ntar Mas, ini kok saya nggak bisa. Silakan. Ketutup ya? Ya, kepotong ya Pak. Nggak bisa scroll ke bawah Pak. Aku lagi coba pindahin ininya kok nggak pindah dia. Oh, udah. Oke Pak. Sudah ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya, makasih Pak Priyo. Oh, ini kok pada nggak mau keluar ini? Oh, makasih Pak. Mau bimbingan lagi? Ampun Pak, ampun. Makasih Pak. Kita nemenin Bapak, makasih Pak. Belum boleh keluar Pak. Oh, oke, belum boleh keluar ya. Kan mau bimbingan lagi. Ke bawah mimpi. Ya udah pamit Pak. Sudah ada bimbingan Pak. Oke. Oke, bye semua. Ya, Mari masih. Pak.